Gimana tadi penjelasannya ngerti nggak? Agak lumayan susah sih, misalnya pemahaman, kalau kalian materinya belum paham, misalnya materi tentang tangki belum paham, ya nggak bakal mungkin bisa mengoptimasi. AK4 ada yang nanya kalau desain tangki itu, Kak, kalau desain tangki ini ketentuannya gimana sih? Tingginya gini, diameternya gini, cara pemilihan jumlah tangki gimana? Aku bilang kan, kalau kalian mau lebih detail dan bagus, optimasi bilang kan. Tapi aku kemarin nggak optimasi, kenapa? Karena cuma skripsi kan. Ngapain aku optimasi kan? Ya kalau mau lebih afdolnya sih di optimasi. Jadi apa yang kamu kerjakan tuh udah yang paling optimum gitu kan. Tapi ngitung satu alat aja tangki aja berapa waktu gitu kan. Buang-buang. Sedangkan deadline-nya semakin dekat. Gimana? Ini penerapan cuma satu contoh soal aja sih ini. Contoh soal lain banyak nih. Misalnya kalian mau desain perpipaan misalnya kan. Dari titik A ke titik B dengan batas flow maksimum segini, minimum segini gitu kan. Bisa lah itu. Tapi itu masukin rumus. Ya tadi aku bilang kan, kalau kalian mau optimasi, kuasain dulu materi dasar tentang apa yang kalian mau optimasi. Halo, nggak ada suara nih. Mudeng nggak? Masih kurang paham, Kak. Masalah tangkinya masih ingat nggak kalian? Sedikit. Wah itu masalahnya karena sedikit paham tadi, jadi agak susah. Kalau banyak pahamnya pasti bisa. Kak, Samsul. Gimana? Berarti fungsi objektif kan bisa beda-beda ya, Kak? Nah iya, beda-beda Jadi tergantung kondisi. gimana, Kak, baiknya kita nentuin yang harus benar gitu untuk kebutuhan kita? Oh kalau misalnya Kira-kira. KKW, kalau misalnya operasi. Iya, Kak. Oh nanti kita belum ke operasi dulu ya, ini ke desain. Maksudnya ini yang bisa dipikir secara logika lah. Kalau masalah ke kondisi operasi itu kalian udah bermain masalah data. Oke. Nanti dulu, kalau misalnya desain kan kalian nggak butuh data tuh. Kalian di sini butuhnya cuma mikir kan. Kira-kira kalau kalian mau desainnya paling hemat, itu gimana? Berarti meminimalkan harga produksi, harga pembuatan kan. Harga pembuatan ya ini aja. Kira-kira apa lagi yang kurang ditambahin gitu kan. Kalian kira-kira constraint-nya pakai apa gitu kan? Berapa constraint? Misalnya areanya berapa, batasannya kan. Kalian punya duit berapa buat beli lahan. Terus batasan maksimum tinggi itu udah masuk constraint 2 cukup lah. Terus kalau misalnya mau desain pipa juga bisa, desain furnace juga bisa, gitu kan. Intinya kalian kuasai dulu materi tentang apa yang mau kalian optimasi, bukan cara optimasinya ya. Cara optimasinya juga penting. Itu malah langkahnya kan. Tapi pertama kali kalian kuasain dulu tentang apa yang kalian mau optimasi itu sih. Oke itu ya kalau misalnya masalah desain atau gimana gitu kan, flow atau gimana gitu. Nah sekarang kita masuk ke yang misalnya dia proses ya. Kalau kalian mau optimasi proses, otomatis kalian harus punya data proses itu sendiri kan. Misalnya mau setahun ke belakang atau 6 bulan ke belakang, kalian harus punya data itu. Contoh aja nih KKW ku ya, KKW ku salah sih sebenarnya. Aku salah kemarin kan, udah diajarin cara yang benar tapi udah amin berapa sidang ya udah aku pasrahin aja. Ini kalau aku kemarin kan itu optimasi blending kan, blending fitnya tuh di blending gitu buat hasil reaktor hydrocracking. Nah itu aku mau meminimasi si konsumsi H2-nya. Konsumsi hidrogennya tuh aku minimasi biar nanti produksinya minimal kan. Nah aku punya data nih, kira-kira datanya segini-gini aja nih. Nah aku nggak tahu kira-kira dari banyak variabel ini variabel mana sih yang paling berpengaruh, yang paling signifikan pengaruhnya kepada hidrogen consumption ini. Nah maka dari itu aku butuh regresi. Udah belajar regresi nggak? Udah, Kak. Bukan regresi siapa namanya? Kalian cari nilai coefficient correlation apa namanya? Yang
R itu, R pangkat 2 atau R ya? Aku lupa itu statistika. Ya, korelasi. Correlation itu, correlation coefficient itu kan. Nah, itu kalian cari nanti kan ini terhadap ini terhadap ini terhadap ini terhadap ini gitu kan. Kalau kemarin sih pakai SPSS ya. Aku di Excel kayaknya bisa Excel, tapi agak lumayan ribet. Kalau SPSS tinggal masukin datanya doang. Nanti udah jadi gini kan, ada coefficient correlation-nya gini. Nah, aku mau lihat tuh dari beberapa variabel ini yang mana yang paling signifikan pengaruhnya kepada konsumsi hidrogen. Nah, ternyata yang paling tinggi nilai KIOP sama RIT. RIT tahu kan? Reaktor inlet temperatur. Reaktor 1 atau batch 1. Nah, ini paling tinggi. Tapi di sini nilainya masih jelek banget ya. Nanti kalian usahakan lebih dari 0,8 lah. Karena kemarin tuh datanya udah banyak banget. Aku ambil data setahun ya. Data setahun itu pun nilainya R-nya masih jelek banget. Jadi aku pilih-pilihin lagi. Karena aku nggak mungkin ganti judul kan, udah mepet banget. Aku udah kemarin kan aku mau pergi kemana gitu kan. Terus aku harus selesain KKW ku cepet itu dibandingkan yang lain. Makanya aku harus cepat-cepat. Karena nggak sempat bimbingan nantinya. Ya udah, aku paksain aja kan, aku pilih-pilih datanya lama itu di kantor sana. Pilih-pilih data, dapatlah data yang paling terbaik dengan komposisi segini nih. Ternyata coefficient correlation-nya yang paling bagus itu ini KIOP sama RIT ya, reaktor 1 batch 1 ya nih. Nah, ini dua lah diambil, variabel 2 ini yang aku jadikan variabel yang itunya lah, variabel apa namanya itu, independen ya. Kan ada independent variabel sama dependent variabel kan, atau variabel terikat dan variabel bebas. Nah, nanti kalau kalian mau selesaiin, ya udah kalian nanti usahakan di atas 0,8 ya. Oke. Harus 0,8 ke atas lah itu ya. Nah, terus ini aku regresi kan, aku mau cari fungsi objektifnya. Regresi itu buat apa sih? Tujuannya regresi itu kalian mau dapat formula atau suatu rumusan yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi variabel terikat aku kan di sini kan konsumsi hidrogen, variabel bebasnya ada 2 nih, KIOP sama RIT, reaktor 1, batch 1. Ya udah aku cari tuh dengan data-data yang ada, itu ada nggak CPSS ya? Oh, ini ada nih. Gimana nih? Nah, gini kan, nanti kalian masukin lah datanya di sini kan. Terus analyze, kalau nggak salah di analyze kemarin. Nah, ini korelasi nih, kalau kalian mau cari nilai korelasinya, nanti di drag aja semua datanya, itu kalian drag. Nanti analyze, korelasi, ini korelate ya. Mencari korelasinya ini regresi. Nah, regresi itu buat apa sih? Regresi itu buat mencari rumusan atau formula yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kalau regresinya linear ya linear. Kalau misalnya non linear ya non linear gitu kan. Nah, tadi astaga. Nah, ini. Kalau dari SPSS yang data aku ambil itu dia fungsi objektifnya segini, aku makanya linear. Padahal punya aku itu sebenarnya nggak linear, sebenarnya non linear. Karena waktu itu kami belum belajar non linear dan aku malas belajar non linear. Ya udah, sikat.
Ya karena kalian mau bisa ya udah tak pelajarin dulu kan. Lebih kalian nih. Udah berarti Y-nya nih variabel terikatnya kan. Berarti konsumsi gas hidrogen terus X satunya nih KUOP yang tadi kan. Ini KUOP. Ini konstantanya. Ini si itunya variabel yang kedua, variabel bebas kedua, RIT tadi kan. Ya udah dapat fungsi objektifnya hasil dari regresi linear tadi. Ya udah tinggal kalian cari tuh fungsi constraint-nya. Fungsi constraint-nya kan ada batasan-batasannya kan di sana kan. Nilai si apa namanya ini X1 ini nilai KIOP maksimum segini. Minimum segini gitu. Tinggal dibikin grafik kan. Udah, intinya penyelesaiannya sama kayak kita belajar kemarin. Cuma awalannya tuh ya ini, cari fungsi objektifnya nih. Fungsi objektifnya dari si data-data yang kita punya tadi. Pertama kali kalian cari datanya, mau sebanyak mungkin datanya, semakin banyak datanya semakin kuat ya. Semakin luas cakupan datanya, semakin lama periodnya, itu semakin akurat. Maksudnya lebih bisa bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, gitulah ya. Nanti dihubungkan aja tuh, dikorelasikan kira-kira variabel terikat kalian yang mana. Nah, dengan variabel kalian ini segini, kira-kira dengan variabel-variabel yang lain, itu yang paling berkaitan yang mana. Nah, hasil dari yang paling berkaitan yang mana itu dapat dilihat dari si korelasinya tadi, koefisien korelasinya tadi kan. Semakin tinggi berarti dia semakin berkorelasi, semakin berhubungan gitu kan. Ya udah, minimal kalian ambil 2 variabel bebas lah. Ya udah. Kalau misalnya 2 variabel bebas kan masih bisa pakai si grafik itu kan, grafik metode. Kalau lebih dari 2 berarti kalian harus pakai, kalau linear berarti pakai yang apa yang kemarin simplex ya, metode simplex ya. Kalau yang non linear ya berarti yang pakai derivatif kemarin. Nah, terus dari variabel-variabel itu kalian mau menghubungkan antara variabel terikat dan variabel bebas. Ya udah tinggal kalian regresikan aja. Kalau misalnya kalian regresi linear, berarti linear. Kalau misalnya non linear, berarti jadi regresi non linear gitu kan. Nah, nanti tuh kalian cari cara tahunya linear sama nggak linear itu gimana. Nah, kalian harus bikin, aduh kenapa nih? Kalian bikin grafik ini nih. Kalau gini kan masih jelek banget kan. Sebentar ya. Yang mana ya? Ini ada nggak ya? Yang tadi. Mana biar lebih jelas tuh ada gambarnya mana. Nah, nih dari titik-titik ini nih,
Kalian nanti bikin grafik tuh. Kalau misalnya linear kan ini nggak mungkin linear kan. Nah ini pasti parabolik kan. Nah yaudah nanti regresinya tuh non linear. Pokoknya kalian cari yang R-nya itu paling tinggi aja gitu. Kan kalau apa ya namanya? Kalau misalnya grafik di titik-titiknya itu apa namanya? Lupa aku nih. Aduh. Apa namanya ya? Ini ya. Ya korelasi nggak sih? Ada slope korelasi. Nah, ya korelasi pokoknya. Semakin semakin dia sesuai, semakin ngefit dia apa? Fit itu bahasa Indonesianya. Semakin proper lah sama si titik-titiknya ini garisnya itu berarti semakin R semakin tinggi kan. Yap, benar. Nah, Ya, Kak. itu makanya. Ya, nanti kalian lihat aja di situ. Kalian pakai non linear atau regresi linear atau non linear gitu. Cek aja dulu nih. Ya, how to oh ini ada. Ini tadi ya. Hmm, nggak ada gambarnya di sini ya. Oh ini ada gambarnya. Lemot ya. Nah ini kan. Nah kalau gini kan berarti non linear dia kan. Ngefit apa namanya? Garis-garisnya sama titik-titiknya tuh. Kalau kalian paksa linear kan berarti nanti R-nya pasti sedikit. Bukan ini sih. Ini kan tadi, yang mana sih? Aduh, susah kali. Nah, nanti kalian baca-baca sendiri ya, sambil latihan. Nah, ini nih, contohnya nih. Kalau kalian punya data segini kan. Nah, di sini dia variabelnya apa nih? Based on the number of weeks, X variable, we need to predict number of also. Di sini cuma ada satu variabel sih, cuma ada X1 doang. Yang variabelnya ada dua apa ya? Intinya dari data-datanya sih. Kalau data-datanya ini kan nanti kalian bikin grafik gini aja nih, ya kan? Nanti dari data-datanya ini kalian bikin grafik. Nah, nanti dia membentuknya tuh membentuk apa gitu kan? Kira-kira linear enggak? Kalau misalnya dia pasti bikin linear, berarti kalian pakai regresi linear gitu. Kalau kalian makainya yang non linear, misalnya bentuknya ini yang acak-acakan gini kan, mengikuti suatu kurva yang tidak linear, berarti kalian pakai non regresi linear. Cari aja di SPSS itu dia langsung dapat kok. Langsung dapat di analyze. Nanti tinggal cari ini, pencet non linear, nanti kalian udah keluar kok. Nanti bisa dicoba sendiri, daftar aja nanti apa namanya? Bukan daftar apa namanya? Install aja sendiri nanti SPSS.
Nah, kalau gini kan acak banget ya. Tapi ini masih bisa dibikin linear karena masih bagus kan tadi rasionya kan. Rasionya masih 0,6-an lah. Tapi sebaiknya 0,8 ke atas lah. Nah, sedangkan yang ini kan jelek banget nih. Jelek banget. Karena R-nya aja 0,2 doang. Nggak bisa dipakai sebenarnya. Aku maksa sih kemarin. Ya untungnya pas di bimbingan nggak di apa-apain. Karena tujuanku itu bukan cari itunya. Tujuanku tuh buat bikin grafik ini nih. Grafik ini. Nah, grafik ini. Tapi belum selesai ya. Ini grafiknya belum selesai. Kurang referensi sih sebenarnya. Aku cari itu blending yang itu. Blending distilasi. Udah susah kali di bukunya. Gimana sampai di sini ditanyakan nggak? Gampang sih. Kalian nanti tinggal praktek aja dengan KKW kalian kan. Tapi ada beberapa teman dia yang nggak pakai metode ini sih. Dia langsung trial and error gitu. Nggak tahu bisa diterima atau enggak itu. Kalau menurutku sih kurang absah ya. Karena kalian di sini kan udah ada metodenya. Masa trial and error? Bisa aja sih mungkin. Bang, misi Ya Bang, gimana? mau nanya, kalau pakai bandingin, kalau misalnya kita cari waktu yang lebih cepat ya, bandingin metode ini sama trial and error, lebih cepat ini kan Bang seharusnya. Ya kalau trial and error ya kalian kan tinggal nentuin apa-apa aja gitu kan. Tinggal Tapi masukin beberapa titik koordinat yang kalian mungkin kan. Ya anggapan itu kalian melewatin tahapan ini loh. Melewatin tahapan ini loh, bikin grafik ini. kan kalau trial and error kan harus uji satu-satu Bang gitu. Ya satu-satu. Sama juga kan, ini juga satu-satu kan. Titik ini, titik ini, titik ini kan. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya, tapi kadang-kadang kurang update sih kalau aku mau tuh. Titik apa? Try and error gitu. Udah ada metodenya, kok nggak langsung dicoba gitu kan. Ya, itu aja sih. Kalau aku sih lebih gampangan itu ya, optimasi operasi ya. Maksudnya optimasi proses ya. Kalau desain itu kalian harus tahu desainnya. Kalau operasi kayaknya perlu comanya data doang sih. Data berapa bulan atau berapa tahun gitu. Karena itu perlu riset ya. Operasi itu kan perlu riset. Sama kalian nentuin kondisi operasi dari reaktor dengan katalis gini. Itu kalian nggak bisa ngitung misalnya. Kalian harus perlu bikin risetnya di pilot plant atau misalnya di skala lab gitu kan. Nah dengan kalian riset itu kira-kira yang paling optimum yang mana? Itu kalian riset. Makanya ada pilot plan. Itu gunanya buat ngetes tadi dengan apa fit segini dengan kondisi operasinya segini kira-kira optimum enggak, itu butuhnya itu. Makanya kalau desain itu nggak perlu kan. Desain kan udah bisa ditebak. Riset sih penting. Pas sudah jadi, nah itu baru di riset. Kira-kira dengan standar segini kuatnya gimana, berapa lama. Nah, itu nanti dia ke situ risetnya. Iya nggak? Gimana, ada masukan nggak? Setuju nggak? Halo, kok pada diam nih? Iya Bang. Nggak ada orangnya. Gimana kira-kira? Masih bingung nggak kira-kira apa mengimplementasikan metode yang kita pelajari kemarin di kehidupan nyata? Nggak cuma dikilang sih, kehidupan nyata. Bang, Gimana? tadi kan yang di KKW Abang kan itu proses apa sih, blending kan Bang, blending. Iya. Kalau misalnya kita terapin di peralatan itu sama kayak
proses atau dia lebih mirip ke desain gitu? Maksudnya peralatan itu gimana ya? Aku jarang sih dengar ada optimasi peralatan. Peralatan apa yang dioptimasi? Eh, aku juga Mungkin belum kayak kinerja ya, mungkin kinerja peralatan. Kan kalau kinerja peralatan kan kembali lagi kan ke kondisi operasi kan, ya bang. proses. Contoh optimasi kinerja furnace misalnya. Berarti kan kira-kira apa tuh variabel-variabelnya kan? Variabel-variabel kondisi operasinya. Ada fuel oilnya, flow gasnya kan, excess air-nya berapa diatur gitu kan. Flow dari CVIT-nya berapa, kan ada variabel-variabel gitu kan. Balik lagi kan ke proses heat transfer macam-macam kan, bakaran. Intinya sih main data ya. Data kalian seberapa bulan itu kalian yang itu dioptimasi. Buat apa sih kalian menghubungkan data-data tadi? Ya tadi, untuk mencari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kalau nggak ada data-datanya, kalian mau dapat dari mana hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat? Ya nggak? Ya bang. Gimana yang lain? Ada ditanyakan nggak? Kira-kira atau ada masukan? Gimana, ada apa? Ada masukan? Belum ada sih, Kak. Kalau yang tadi Samsul, Ya, gimana? boleh nyoba masukin data di softwarenya itu Kak. Soalnya baru lihat. Data siapa nih? Aku nggak ada data misalnya. Bisa di copy nggak ini? File mentahan dari KKW ku tuh di laptopku yang lama itu lah. Oh, Mana ya data? ya udah nggak jadi web Bang, makasih. Contoh aja nih masukin. Satu. Udah nggak bisa. Nggak bisa kayak Excel ya? Contoh nih. Random between berapa nih? 10 belum sampai muncul. 50. Share screen-nya belum muncul, Kak. Oh, belum muncul. Sama. Ini juga aku bikin gini. Nah, ada dua kan. Ini anggaplah ini variabel X sama Y. Aku udah lama nggak pakai aplikasi itu sih. Coba-coba lagi. Contoh, aduh ini nggak bisa dihilangin ya. Analyze, correlate, aduh.
Gimana caranya kemarin ya? Oke. Apa kurang variabel lagi ya? Eh, ah, nggak bisa di oke. Butuh lagi nih variabel lagi nih. Nah, yang mau kalian jadikan variabel terikat yang mana yang ini kan? Ini nggak bisa di oke, kenapa ya? Kenapa ini nggak bisa di oke? Coefficient correlation-nya person. Ada tahu nggak kira-kira kenapa ini? Kenapa nggak bisa di oke ya? Kayaknya belum bisa loh. Nah ini kalau misalnya regresinya bisa nih. Tapi korelasinya nggak bisa, kenapa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kurang tahu Kak, soalnya baru pertama kali lihat. Correlate. Apa yang salah? Nggak tahu kenapa ya ini error ya. Apa yang salah? Coba kalau di Excel gimana kalau di Excel? Ada yang tahu kalau di Excel gimana caranya? Ini buat regresi dulu ya Kak. Iya. Buat cari korelasi sih. Mau manual atau langsung Kak? Yang langsung. Ada nggak? Yang langsung itu sebentar Kak.
Kalau manual berarti satu-satu kan? Manual kayak bikin grafik biasa, terus bisa dari chart itu bisa Iya, dimunculin bisa korelasinya. dimunculin kan. Itu juga satu-satu kan, maksudnya ya satu-satu sih. Tinggal Kalau di-insert di, doang sih sebenarnya. kalau di SPSS tadi dia langsung otomatis sekali jalan doang. Oh, jelek kali lah skaternya. Udah. Kelihatan jelek banget. Itu bukan linear ini ya. Non linearnya juga bingung ini apa. Tergantung datanya sih, datanya bagus enggak gitu kan. Misalnya nih datanya bagus nih. Udah belajar kan masalah gini kan? Aduh. Nah, misalnya gini, terus ini 1, ini 5. Bisa nggak gitu Excel? Nggak bisa Excel ya? Main kelipatan-kelipatan gitu ya? Kelipatan maksudnya. Aduh. Masukin rumus sih. Masukin rumus terus nanti tinggal di drag. Nah, misalnya gini nih. Ini kan bagus nih, kan grafiknya bagus ya. Nah, ini linear. Iya, Kak. Nah, tinggal tambahin mana di trend line-nya. Kalau di Excel langsung pakai data analisis, Kak. Yang otomatis. Iya, yang otomatis. Tinggal dimasuk-masukin doang. Sama kayak itu kayaknya posnya. Yang aplikasi dari kakak tadi. Di data. Nah, itu kayaknya kakak belum nambahin add-ins-nya deh. Oh, ya Maksudnya nggak di perlu lah ya. sebelah kanan Pokoknya, itu ada data analisis. Coba buka di oke. file. Iya. Dulu pernah kok yang di sini kan. Di file terus option. Ingat apa ya? Add-ins-nya. Iya. Coba go. Nah, itu ya centang, Kak. Analisis tool. Developer juga. Boleh ya. Oke. Perasaan udah diginiin lah dulu tuh. Oh, di-install ulang ya. Nah, itu ada Solver. solver sama data analisis. Ya, kalian bisa juga optimasi pakai solver itu kok. Kalau solver gimana tuh? Belum pernah coba. Sama aku juga lupa gimana. Nggak banyak guna sih ini kalau menurutku. Nah, itu mungkin dibuka dulu data analisisnya. Dipilih dulu tipenya, Kak. Klik aja data analisis. Di sebelah kanan data analisis. Nah, ya. Nah, di sana kan ada tipe-tipe tuh. Ada yang regresi tok, ada yang dan sebagainya lah gitu. Iya. Nah, sekarang input itunya aja. Oke. Residualnya nggak usah ya. Nah, itu. Itu R square itu R kuadratnya hampir mendekati 1. Karena datanya kan emang kan kelipatan kan. Iya. Kayak pokoknya gitulah ya. Penggunaan pokoknya kalau masalah operasi itu kebanyakan tuh pakai data sih. Kalau desain kalian bisa pakai formula-formula desain yang sudah ada gitu kan. Itu kalau menurutku sih ya, selama ini aku tahunya gitu sih.
kalau nggak lewat data-data ya kalian harus riset di lab sendiri. Kak, boleh tanya, Kak? Gimana? Kalau tadi kata Kakak harus maksudnya yang buat trial and error tadi, Kak. Maksudnya kurang kurang bisa dikatakan sebagai optimasi itu karena kenapa, Kak? Terus gimana Iya, sih? mereka buat- dapat nilai trial and error itu dapat dari mana gitu. Nah, itu dia, Kak. Nah, kalau kita kan misalnya pakai metode grafik kan berarti kan dari grafik itu sendiri dapat titik koordinatnya kan. Nah, berarti keabsahannya itu udah ada gitu kan. Bahwa ini reliable gitu kan. Dengan metode gini. Nah, kalau misalnya trial and error itu kan nggak tahu dapatnya dari mana mereka dapat angka-angka yang gitu. Kalau setahu Kakak, teman-teman yang nyoba trial and error itu datanya dari mana, Kak? Maksudnya Nggak tahu. mungkin bisa dikasih contoh, Kak, contoh penerapan metode trial and error nih buat optimasi. Kayak apa ya? Ya siapa dulu yang pakai trial and error ya? Ada waktu distilasi, dia main distilasi kan. Di kolom, terus kolom itu tentang apa gitu loh, aku lupa. Dia makanya itu trial and error. Jadi nilainya itu diturunin sedikit sama dinaikin gitu loh. Nah, kira-kira dengan mereka milih segitu tuh hasilnya yang mana yang paling optimum gitu. Kamu tahu Gilang nggak? Gilang. Bimantara Gilang. Oke. Oh, gitu maksudnya. Bimantara Gilang, Wisnu Gunadika. Nah, itu dia pakai trial and error. Iya. Oh, jadi maksudnya ya kita berarti harus nyiapin Excel perhitungan yang sedemikian rupa biar dapetin perubahan-perubahan misalkan ada yang kita ubah gitu kayak. Iya. Mereka kan minimasi atau maksimasi ya gitu kan. Jadi mereka tuh tinggal rubah nilai variabel tertentu yang korelasinya paling tinggi. Oh. Wah, kira-kira dengan menaikkan, itu masalah cutting point ya, cutting point-nya dirubah mereka kemarin tuh. Jadi cutting point-nya kalau kalian kan punya data distilasi nih, data distilasinya tuh kan misalnya dari CDU itu kan berarti dari crude oil ya. Nah, kalian punya data distilasi crude oil. Nah, kalian itu jadinya kan jadi nafta, jadi kero, macam-macam kan. Nah, kalian di situ mau maksimasi kero atau mau maksi diesel, berarti kan kalian geser cutting point-nya kan. Kalau kalian mau maksimasi nilai dieselnya, berarti kalian harus ngelebarin si cutting point-nya dari si diesel ya kan. Nah, berarti kalian tentuin tuh kira-kira mau berapa persen yang mau kalian rubah, lebarin gitu kan. Misalnya nih, diesel itu dari nilai 60 ke 75 misalnya kan, berarti ada 15% ya. Nah, itu kalian mau kalian maksimasi lah produksi diesel kan, dengan melebarkan si cutting point-nya. Berarti dari nilai 60 tadi bisa kalian mundurin tuh sedikit kan. Jadinya misalnya 56% misalnya kan. Nah, bisa jadi itu gitu kan. Nah, nanti kalian cek tuh. Setelah udah kalian lebarin gitu cutting point-nya, kalian cek produk diesel kalian itu masih on spec atau off spec gitu kan. Mereka sih makanya masih metode metode formula sih, nggak riset di lab sih. Ada rumus yang langsung dia tuh ngetahuin dari beberapa parameter properties itu udah bisa nentuin si spesifikasinya gitu. Itu kan trial and error kan, kalian nggak bisa masalah grafik-grafik kan nggak bisa tuh. Ya nggak? Halo? Dava? Iya, Kak. Clear nggak? Iya, clear. Berarti sebenarnya contohnya gitu lah. tadi optimasi itu bisa dilakukan. Kalau misalkan kita cuma lihat ya data-data yang diberiin sama perusahaan aja udah cukup, Kak ya. Iya, udah sih, udah. Sebenarnya Kak ya. Iya, tapi kalau misalnya distilasi kan kalian bingung tuh datanya dari basicnya dari mana kan? Butuh Ya, kalian kan convert juga tuh. Kalian ada dua tuh pilihannya. Mau pakai yang data formula, pakai metode formula gitu dengan sumbernya buku-buku yang sudah ada,
atau pakai itu Grafik. di lab kan. Oh, iya. Lab juga bisa. Kalau kalian rubah cutting point-nya kan berarti ada perubahan spesifikasinya kan. Nah, kalian cek tuh on spec atau off spec. Oke. Ini geser cutting point sih. Kalau kalian geser cutting point kan sama aja trial and error kan. Saya digeser 2%, kayak 3%, kayak sampai dia tuh off spec. Berarti titik di mana dia off spec sebelumnya itu, nah itu yang optimasi, yang optimum. Berarti constraint-nya secara tidak langsung itu ya off spec-nya tadi. Batasan maksimumnya. Batasan maksimum penggeseran cutting point. Gitu sih. Tapi kalau misalnya ada datanya dan gampang, ya udah pakai metode itu aja. Regresi aja. Pakai buat cari fungsi objektifnya. Ada untuk KKW-nya si Wisnu Gunadika, KKW-nya Bintang Bimantara Gilang, siapa lagi gitu, ada beberapa kok yang kayak gitu, yang perubahan cutting point. Gimana? Adi tanyakan. Halo. Halo, gimana? Ada ditanyakan lagi nggak? Boleh tanya, Kak? Gimana? Menurut Kakak optimasi yang bakalan bagus itu optimasi keekonomian atau optimasi yield atau ya produk yang bakalan kita dapetin? Ya, lari-larinya pasti kayak ekonomi kan. Kamu maksimasi yield juga larinya kayak ekonomi kan. Dengan memaksimasi yield, keuntungannya semakin naik. Berarti untuk kemudian kalau misalkan ekonomi nih, biasanya harga yang ditentukan itu sumbernya dari mana, Kak? Kalau aku dulu sih minta dari itunya, dari data dari, aku kan di Balikpapan ya waktu itu ya. Minta dari bagian itunya, bagian apa namanya lupa. Ada kantornya sendiri lah tentang urusan harga-harga kan. Itu pun datanya nggak bisa disebarluaskan. Jadi aku minta pembimbingku yang mintain. Oh gitu. Iya. Tempat PKL nanti kalian lah. Kalau PKL ya? Maksudnya ketentuan harga itu ada yang secara ya kayak misalnya standar internasional atau standar kilang doang atau Ya standar kilang aja lah. Kan yang mereka dapat keuntungan dari situ kan. Penjualan harga kilang itu kan. oh. Oke. Kak Samsul, Gimana? ini setelah kita dapat regresi terus untuk nentuin kan misalnya udah tinggi nih, dapat 99% tadi. Nah, setelah itu kita langsung buat grafik hubungannya gitu ya. Di masing-masing untuk variabel gitu. Setelahnya. Nggak bikin grafik sih. Maksudnya kalian cari persamaan regresinya itu dari beberapa variabel. Tadi kan kalian pertama cari korelasi tuh. Dari beberapa variabel yang ada kalian cari korelasi. Nah, korelasi yang paling tinggi dengan variabel terikatnya. Nah, itu apa? Nah, itu berarti yang jadi variabel bebas kalian. 2 kek atau 1 kek gitu kan. Nah, nanti dari 3 variabel kan udah ada variabel, misalnya kalian ngambil variabel bebas 2 nih. Berarti ada variabel terikat 1 sama variabel bebas 2. Ya udah, dari 3 variabel itu kalian bikin regresinya, kalian pilih regresi itu kan, cari persamaan untuk menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat. Nanti kalian tinggal regresi itu kan, dapat persamaannya itu. Kalian mau regresi linear atau regresi
non-linear. Nah, nanti itu didasarkan dari yang tadi, korelasi kalian tadi. Kalau korelasi kalian tadi dengan korelasi linear jelek, berarti kalian non-linear gitu kan. Itu aja sih. Nah, yang hasil dari korelasi tadi apa? Hasil dari regresi tadi. Nah, itu yang namakan fungsi objektif. Itu, Farah. Oh, berarti nanti setelah udah dapat regresi, masukin, kan berarti kita nyari fungsi objektif sama constraint-nya, Kak. Itu dilihat dari Iya. mana, Kak? Dari data sebanyak itu yang Y sama Iya, dengan kalau bla 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 X. kalau fungsi regresinya ya dari data tadi, fungsi objektif kan. Kalau fungsi constraint-nya itu ya tergantung batasan-batasan di kilang. Misalnya ada batasan-batasan apa di situ? Misalnya nilai, kalau aku tadi kan KUOP kan, KUOP-nya maksimumnya berapa, minimumnya berapa, itu kan constraint kan. Contoh tuh, apa lagi tadi? Reaktornya, temperaturnya ada maksimum sama minimumnya berapa ketentuannya kan. Biasanya mereka udah ada ketentuannya gitu, batasan-batasan nggak boleh melebihin segini, atau anggaplah itu masih dalam range lah gitu, masih masuk range-nya mereka. Kalian tanya aja range-nya kondisi operasi gitu kan. Tapi kondisi operasinya itu yang tadi, yang variabel kalian tadi, variabel bebas kalian tadi. Oke, Kak. Itu kalau Makasih. grafik, itu kalau metode grafik ya. Kalau metode simplex ya silakan diikuti tahapan-tahapan tentang metode simplex. Kalau non-linear ya udah berarti tinggal diikuti tahapan-tahapan regresi non-linear. Apa? Bukan regresi, optimasi non-linear programming. Intinya sih itu sih, kalian nentuin dulu dia tuh linear atau non-linear gitu kan, dari nilai R yang tadi. Kira-kira kalau dia regresi, misalnya dia persamaan linear, R-nya bagus nggak? Kalau R-nya 0,8 lebih, ya itu bisa dianggap bagus lah. Berarti kalian bisa pakai regresi linear. Tapi kalau misalnya R-nya itu dengan linear persamaan linear jelek, kira-kira dia non-linear hasilnya. Berarti kalian regresinya nanti regresi non-linear buat mencari nilai persamaan objektifnya. Oke, Kak. Makasih. Oke, yang lain gimana? Halo. Kira-kira pertemuan selanjutnya bahas apa ya? Kira-kira kalian butuh apa lagi gitu tentang optimasi? Pertemuan terakhir nggak langsung ujian atau mau materi dulu nih, Kak? Langsung ujian ya? Terserah sih, ujian juga nggak apa-apa sih. Aku juga belum bikin soal sih, aku lagi persiapan nih. Ujiannya belakangan aja, Kak. Iya, terserah sih, aku bebas. Aku mau siapin interview juga. Ya, nanti. Siap Widya, udah pakai helm ya. Gimana, masih ada yang tanyakan nggak? Cari data aja sebanyak mungkin. Maksudnya periodnya tuh semakin luas tuh semakin reliable. Asalkan standarnya masih ada ya. Takutnya nanti ada perubahan-perubahan kan. Dari tahun segini ke tahun segini tuh ada perubahan biasanya. Bisa juga nggak sih? Nilai korelasinya sih liatin. Kalau misalnya korelasinya jelek berarti dengan linear, dengan persamaan linear berarti kemungkinan besar kamu itu makanya non linear programming.
mampus lah selesain pakai diferensial kan. Hati-hati kalau ketemu pengujinya Pak Jami. Pak Jami biasanya dia nanyain masalah ini. Kamu linear atau non linear? Gitu kan. Untungnya aku dulu nggak dapat Pak Jami sih. Aku juga waktu itu nggak tahu apa itu non linear programming. Masa kita nggak dapat materinya. Halo, gimana? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada aku sudahin ya. Aku mau bimbingan juga. Bimbingan apa tuh, Kak? Bimbingan apa? Bimbingan study abroad itu atau skuter nggak? Skuter. Nggak tahu. Nah, Itu yang mau carilah di ambil Instagram. yang di Buat Arab luar itu. negeri itu ya, Kak? Iya, itulah skuter itu. Ke apa? Mau sekolah di universitas mana, Kak? Nggak tahu nih. Aku sih lama ke Korea sih. Aku udah apply 3 univ di Korea nih kan. Satunya udah baru satu yang dapat balasan profesor kan. Katanya profesor, kamu diterima. Tapi kan masih profesor kan. Aku nggak percaya. Aku belum dapat final apa namanya? Final itunya lah. Final letter of acceptance-nya. Juni nanti. Tahu nih. Ambil apa, Kak? Ambil katalis aku. Biofuel tapi yang katalis. Pengganti Bu Puspa nanti ini. Balik lagi ke PEM. aku tuh maunya sebenarnya masuk ke renewable energy karena aku kan jujur aja aku lebih suka belajar fisika dibandingkan kimia. Aku tuh kayak salah masuk jurusan. Ya itulah kayak listrik macam-macam itu aku lebih tertarik sih. Tapi kalau aku milihnya renewable energy itu kemungkinan lulusnya sekecil karena lintas jurusan kan. Ya udah aku paksa ya ngambil itu apa namanya biofuel production second generation ya. Korea kalau lulus jadi opa-opa gitu ya. Gimana, ada yang tanyakan nggak? Aduh, kayaknya nggak ditanyakan nih kan. Udah ya kita sudahin dulu buat hari ini. Berarti sisa desain ya? Mau hari apa desainnya? Jumat siang, Kak. Oke, boleh. Sebentar aja sih desain, sebentar lagi selesai kan? Iya. Tinggal konveksi sama stack. Berapa pertemuan sebelum ujian? 2 pertemuan lagi desain. Oh, berarti Tapi 1 pertemuan materi, 1 pertemuan ujian. 1 pertemuan tapi 3 jam. Oke, itu berarti mau dikasih soal nggak? Mau dikasih tugas nggak? Pasti enggak. Tugas buat apa ini? Kalau Pak Mustaqim biasanya ada tugas kan suruh kerjain. Nggak usah lah ya. Fokus ke KW kalian lah. KKW 0%. Jangan gitulah. Aku aja dulu 2 minggu selesai. Sombong kali. Kalau Kak Samsul 2 minggu selesai berarti bisa dong. Enggak, dulu aku terpaksa sih aku cepat-cepat. KKW aku tuh duluan terus AK2 aku duluan ujian sendiri. AK3 aku duluan ACC karena ada keperluan. Ya karena terpaksa. Aslinya malas. Nah, ya Oke. itu malesnya itu. Malasnya. Bisa lah anak cowok kan. Makanya ini. Tergoda. Udah nih. Apalagi tanyakan nih. Kalau enggak tak sudahin nih ya. Aku mau siap-siap dulu.
Siap-siap buka puasa. Oke. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Kak Samsul.